Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Permasalahan Pembangunan dengan submateri Migrasi dan Urbanisasi. Dosen pengampu, Ibu Jean Elikal Marna, SPD, MPD. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama yaitu adalah saya sendiri, Himalda Dwi Cahyani dengan NIM 21053073. Lalu ada Muhammad Wahid Alfikri dengan NIM 21053084. Dan yang terakhir ada Mona Yuliana dengan NIM 21053086. Selanjutnya yaitu adalah pembacaan materi dengan materi pertama yaitu adalah dilemansi, migrasi, dan urbanisasi. Nah, migrasi dalam konsep urbanisasi merupakan salah satu permasalahan yang sangat sering dibahas oleh banyak negara. Migrasi merupakan sebuah fenomena kependudukan di mana terjadinya perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain. Sementara itu, terdapat istilah urbanisasi, yaitu fenomena perpindahan penduduk dari desa ke kota, di mana dua fenomena tersebut sangat berkaitan dengan masalah kependudukan dan pembangunan. Biasanya, urbanisasi lebih banyak ditemukan pada negara berkembang seperti negara di Asia, Afrika, dan Amerika. Hal tersebut terjadi akibat adanya teori perkembangan kota yang terlalu bias pada perkotaan, sehingga pembangunan tidak merata dan berpusat pada kota saja. Perpindahan penduduk secara besar-besaran menjadi PR yang sangat besar bagi seluruh negara karena fenomena tersebut cenderung berkaitan dengan masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial. Seperti ditemukannya oleh Todaro dan Stilkine pada 1981 bahwa kegiatan industrialisasi di NSB sangat urban bias sehingga dapat menyebabkan kemiskinan. Dampaknya sektor tradisional di perdesaan tidak terlaksana dengan baik. Selanjutnya yaitu adalah dampak urbanisasi. Dampak tersebut dibagi atas dua, yaitu adalah dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif sendiri yaitu adalah mengurangi jumlah pengangguran di desa, meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa, berkembangnya industrialisasi, dan terakhir berkembangnya pendidikan. Sementara banyaknya dampak negatif, yang pertama minimnya lahan kosong di kota, meningkatnya polusi pada daerah perkotaan, penyebab pencemaran sosial dan ekonomi, penyebab kemacetan lalu lintas, merusak tatanan kota, meningkatnya kemiskinan dan kejahatan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu adalah peranan kota yang akan dibacakan oleh Wahid Alfikri. Kepada Wahid dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Himalda. Peranan kota. Kota merupakan wadah masyarakat untuk bermukim, bekerja, dan melakukan kegiatan seperti perekonomian, pemerintahan, sosial, dan sebagainya. Sebuah kota memiliki peran yang penting dalam perkembangan ekonomi di suatu negara. Fungsi utama dari kota yaitu tempat memperlancar produksi dan pertukaran kegiatan ekonomi. Kemudian ada peranan kota, yaitu ada sebagai pusat pemukiman penduduk, kemudian yang kedua sebagai pusat kegiatan ekonomi, yang ketiga sebagai pusat kegiatan sosial budaya, dan keempat sebagai pusat politik dan pemerintahan. Kemudian kota raksasa. Menurut Glossarium Online, kota raksasa atau kota megapolitan merupakan kota dengan jumlah penduduk lebih dari 5 juta jiwa. Berbeda dengan kota lainnya, karena besarnya dan padatnya penduduk di kota ini, pemerintah selalu berupaya memenuhi dan menciptakan pelayanan masyarakat yang memadai supaya kebutuhan penduduk yang tinggal di kota ini bisa terpenuhi. Perkembangan dan pembangunan di kota ini juga lebih intens dibandingkan dengan kota lainnya. Maka dari itu, infrastruktur pada kota ini jauh lebih berkembang. Di Indonesia, contoh dari kota megapolitan yaitu daerah Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Kemudian masuk ke dalam permasalahan kota raksasa. Besarnya kota, banyaknya penduduk, dan majunya infrastruktur tidak serta merta menjadikan kota megapolitan menjadi kota yang terbesar dari
terbebas dari permasalahan. Bahkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyatakan bahwa kota merupakan induk dari permasalahan-permasalahan yang ada. Berikut beberapa implikasi permasalahan yang ditimbulkan kota raksasa. Yang pertama yaitu terlalu banyak penduduk sehingga kekurangan lahan kosong dan terbuka hijau. Kemudian kedua yaitu kesenjangan yang semakin besar dari segi sosial maupun ekonomi. Kemudian yang ketiga, tekanan ekonomi di seluruh kota. Kemudian yang keempat, masalah lingkungan hidup. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya sektor informal di perkotaan. Sektor informal adalah sektor ekonomi yang terdiri atas unit usaha berskala kecil yang memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa dengan tujuan utama menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan memperoleh pendapatan bagi para pelakunya. Sektor ini banyak ditemukan di masyarakat. Sektor informal terbuka bagi siapa saja yang sangat mudah mendirikannya. Dengan banyaknya usaha ini, berarti akan menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Namun, kendala sektor ini adalah keterbatasan modal, fisik, atau tenaga kerja, serta keterampilan. Sektor informal berkembang sebagai akibat laju pertambahan angkatan kerja yang tinggi, serta ketidakmampuan sektor formal menyerapnya. Sektor informal di perkotaan terbagi atas 5. 1. Pedagang kaki lima. Kedua, pedagang keliling. Ketiga, pedagang asongan. 4, tukang semir. 5, tukang jahit sepatu. Wanita dalam sektor informal. Sektor informal menjadi pilihan kerja perempuan karena pendidikan dan keterampilan yang tidak memadai. Mayoritas perempuan bekerja karena tuntutan ekonomi. Selain bekerja nafkah, mereka tetap bekerja mengurus rumah tangga, sehingga berperan ganda. Dari sebuah analisis ditemukan hubungan antara pendidikan dan keahlian, alokasi waktu, dan pendapatan. Hubungan antara usia dengan pendapatan, status perkawinan dengan tanggungan keluarga, lama bekerja dengan pendapatan, dan motivasi dengan pendapatan. Status ekonomi keluarga berhubungan dengan pendapatan. Tanggungan keluarga berhubungan dengan alokasi waktu dan pendapatan. Pendapatan rumah tangga berhubungan dengan kontribusi pendapatan perempuan. Dan siklus hidup keluarga berhubungan dengan curahan waktu. Pendapatan berhubungan dengan alokasi waktu, dan kontribusi pendapatan perempuan berpengaruh terhadap kependudukan perempuan dalam keluarganya. Karena tuntutan ekonomi dan pendidikan yang rendah, banyak perempuan di Indonesia memilih untuk bekerja dengan upah rendah atau membuka usaha dengan modal yang sedikit, yang kita kenal sebagai sektor informal. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.